Halo, selamat datang di channel WeTrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Oke, Aries. Sekarang kita fokus untuk keuangan dan percintaan kamu ya. Sudah ada the moon, kemudian high priestess. Ini timeless ya, jadi kapan aja kamu nonton, silakan gunakan energinya untuk hal-hal yang positif. Keuangan dan percintaan Aries dalam waktu dekat ada Five of Earth atau Five of Coins. At the bottom of the deck-nya ada Sky Queen, sebelumnya ada The Tower. Oke, ada Fire Tome ya. Oke, Aries. Untuk keuangan kelihatannya akan ada pengeluaran tak terduga. Jadi Aries perlu berhati-hati ya. Dari sekarang ya, setelah menonton video ini, kamu bisa cek ya bagaimana keuangan kamu. Kalau sedang baik-baik aja, jangan lupa untuk menabung. Dan kalau perlu ya, persentase yang ditabung itu lebih banyak dari sebelumnya. Kalau misalnya keuangan kamu lagi nggak baik-baik aja, ini juga semacam peringatan keras ya. Jangan sampai ada yang bocor. Jangan sampai kamu itu misalnya salah dalam berinvestasi atau membeli sesuatu yang belum kamu perlukan ya. Jadi utamakan dulu kebutuhan hidup, kemudian yang penting-penting ya, pendidikan, kesehatan. Nah, kalau perlu disisihkan. Jadi ketika kamu mendapatkan gaji atau penghasilan, yang pertama kali itu langsung menyisihkan untuk kesehatan, untuk kebutuhan hidup ya, kemudian untuk menabung. Kalau perlu ya, di dalam waktu dekat ini tingkatkan tabungan kamu, tapi kalau bisa bukan di satu tempat ya. Dan kalau bisa sih di tempat yang sangat terpercaya, yang benar-benar diawasi oleh pemerintah gitu ya. Jadi jangan asal nabung, jangan naruh sembarangan ya. Misalnya di rumah pun kamu harus mulai berhati-hati. Yang aku rasakan sih di sini ada kemungkinan kamu akan lupa naruh ya. Jadi kemungkinan kecil kalau ada yang mencuri, bisa juga seperti itu. Tapi kemungkinan besarnya kamu itu lupa naruh sehingga akhirnya jadi merasa kok kayaknya uang aku berkurang banyak gitu ya. Nah, lupa naruh ini bisa secara nyatanya kamu lupa atau kamu salah berinvestasi. Jadi hati-hati ya untuk keuangan, sekali lagi ada hal-hal yang tak terduga. Baik itu pengeluaran ataupun ketika kamu menyisihkan ya. Misalnya ya, kalau di rumah kamu biasa naruh dompet atau brankas di kamar, mungkin kamu coba cari tempat lain ya. Jadi kayak agak diubah, tapi jangan sampai lupa kamu naruh di mana. Artinya kamu jangan melakukan hal yang seperti biasanya dan juga harus lebih waspada. Untuk pekerjaan ya, yang aku rasakan sih kalau kamu berniat untuk pindah kerja, mungkin dalam waktu dekat ini kamu perlu bertahan dulu ya. Artinya kalau mau pindah kerja tetap melamar, nggak apa-apa kamu ikut prosesnya gitu ya. Mengirim lamaran, interview, tes, dan segala macem. Tapi pekerjaan yang sekarang jangan sampai kamu abaikan. Jadi jangan sampai kamu kehilangan fokus. Bisa saja ya, mungkin ada teman atau atasan kamu itu seperti mencium gelagat kamu akan pindah. Nah, kalau udah ketahuan kayak gitu kan yang dikhawatirkan ya, kalau mereka tidak setuju atau mereka merasa kamu itu diam-diam ya, dalam tanda kutip mengkhianati, nah kamu akan dibikin atau dipersulit. Jadi kalau yang ingin pindah kerja ya, contohnya
kamu harus main cantik ya. Jadi jangan terlalu terbuka, nggak perlu diumbar-umbar gitu ya, kamu melamar kemana atau kamu ingin pindah kerja, meskipun kamu merasa lelah ya di pekerjaan yang sekarang. Dan kamu harus hati-hati ya, di lingkup pekerjaan maupun usaha ya, hati-hati dalam berdiskusi atau menanyakan sesuatu ya. Sesimpel itu pun ya, kalau misalnya ada orang yang tidak suka sama kamu, ada saingan yang tidak sehat ya, persaingan tidak sehat, ada kemungkinan itu akan merugikan kamu. Yang aku rasakan di sini, tembok pun berbicara. Jadi kamu harus berhati-hati ya dalam bertutur kata, dalam mencari info, dalam mengeluarkan uang ya. Artinya benar-benar fokus dan berhati-hati di dalam waktu dekat ini. Oke, sekarang kita lihat oracle advice-nya ya. Keuangan dan percintaan Aries dalam waktu dekat. It's time to release negativity. Oke. Ya, jadi ada hal-hal toksik yang perlu kamu rilis ya. Ya, di sini sih yang aku rasakan terkait pengeluaran itu ya. Jadi artinya kamu jangan sampai mengeluarkan uang lebih besar dari seharusnya. Kemudian di sini juga meskipun kamu lagi pas-pasan ya atau bahkan kekurangan untuk bisa membagi rezeki ya, berdonasi, itu tetap dilakukan ya. Meskipun hanya 100 perak istilahnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, seadanya aja. Atau kalau kamu nggak punya materi ya, nggak punya uang, mungkin kamu bisa bantu dengan tenaga ya. Atau kamu misalnya punya kelebihan makanan, ya kamu bagikan ya ke orang-orang yang kurang mampu, atau kayak ada anak yatim piatu, anak yatim. Pokoknya diusahakan ya, itu untuk membersihkan harta kamu juga. Jadi menjaga harta kamu supaya tetap bersih ya, merupakan hak kamu, jangan sampai ada hak orang lain yang masih ada di rezeki atau harta kamu. Oke, sekarang kita ke percintaan ya. Kalau di percintaan yang aku rasakan di sini juga kamu perlu berhati-hati. Kalau kamu sedang mendekati seseorang ya atau didekati seseorang, ada baiknya kamu itu benar-benar menunggu dulu. Ya, jadi jangan sampai kamu itu terburu-buru ya. Karena kan biasanya Aries ini kan penuh semangat ya. Penuh semangat identik dengan cepat. Nah, cepat itu bukan terburu-buru. Apalagi di sini sudah ada kartu The Moon, ada The High Priestess, kemudian ada Five of Pentacles. Ada kemungkinan ya orang yang kamu dekati atau orang yang naksir sama kamu itu hanya untuk iseng. Beberapa yang aku rasakan seperti itu ya. Ini nggak semua karena ini general reading. Nah, kalau untuk yang sudah berpasangan, di sini juga perlu ada keterbukaan ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan finansial ya, dengan keuangan kamu atau keuangan pasangan. Jadi kalau selama ini kamu merasa kayaknya baik-baik aja, tapi kalau misalnya udah lama nih nggak berdiskusi tentang keuangan, apalagi pengeluaran, ada baiknya ya dalam waktu dekat kalian itu cari waktu untuk bisa ngobrol serius soal kondisi keuangan baik yang sekarang maupun ke depan ya. Kalau sekarang baik-baik aja, bukan berarti ke depan itu tidak akan ada tantangan ya. Jadi yang aku rasakan di sini, kamu harus persiapan, bersiap untuk masa depan. Apalagi di sini Major Arcana ya. Nah, jadi untuk hubungan yang aku rasakan, beberapa mungkin akan ada yang terbuka ya. Mungkin selama ini ditutup-tutupi atau ada rahasia, maka itu akan terbuka. Kalau pada akhirnya ya keterbukaan itu membuat kalian jadi jalan masing-masing, ya kalian harus ikhlas ya, terutama kamu Aries harus ikhlas. Karena di sini ada it's time to release negativity. Mau nggak mau gitu ya, apa yang tidak baik untuk kamu itu akan dilepaskan. Jadi kalau kamu tidak mau melepas, maka lambat laun ya semesta akan melepaskannya. Jadi kamu harus siap ya. Lebih baik seperti itu ya. Jadi kalau misalnya selama ini kamu berada dalam hubungan yang kelihatannya baik-baik aja,
padahal di dalamnya itu sudah rongsok ya, udah bobrok, kemudian nantinya akan jadi kayak bom waktu, lebih baik ya ketahuan lebih cepat lebih baik. Karena kalau semakin lama ya, maka kamu akan semakin merasa kecewa gitu ya, merasa dihianati. Nah, yang aku rasakan di sini kamu perlu membuka mata ya. Yang aku rasakan di sini kamu harus benar-benar membuka mata ya, terutama mata batin. Karena di sini ada The Priestess ya. Ini terkait dengan intuisi. Kemudian ada The Moon ya. The Moon itu meskipun terkait intuisi, tapi dia lebih ke ilusi gitu ya. Sesuatu yang tidak seperti kelihatannya. Nah, daripada kamu hidup dalam kepura-puraan ya, dalam hubungan yang berpura-pura, atau misalnya keuangan gitu ya, kelihatannya kamu baik-baik aja, tapi kemudian di belakang itu banyak tanggungan, banyak utang. Lebih baik dari sekarang ya, semuanya itu dijembreng, dibuka semuanya gitu ya, antara kamu dengan pasangan atau siapapun ya, dengan rekan bisnis, dengan rekan kerja. Kalau ada masalah, terutama terkait keuangan, maka harus dibahas sampai tuntas. Kemudian untuk mencari solusinya, salah satunya adalah untuk bisa membuang gitu ya, hal-hal yang toksik, hal-hal yang negatif. Oke, satu oracle advice lagi ya. Oke, ada pesan dan advice untuk Aries soal keuangan dan percintaan dalam waktu dekat ini. Don't stop. Ya, ini dengan keuangan dan percintaan ya. Artinya kalau misalnya kamu itu melakukan sesuatu atau ada hal-hal yang kamu curigai gitu ya, kamu jangan diem aja. Kamu harus mencari tahu ya. Begitu juga dengan keuangan tadi gitu ya. Misalnya kamu itu sedang menurun atau bahkan mungkin baik-baik aja sebenarnya. Kamu jangan berdiam aja gitu ya. Jangan merasa semuanya oke. Jangan tinggal diam. Kamu harus menata keuangan kamu. Ya, tadi aku singgung, kamu harus ngecek gitu ya. Atau mungkin melakukan pengaturan ulang, baik itu secara menyimpan di tabungan atau menyimpan di tempat apa gitu ya. Mungkin kamu perlu semacam memberikan pergantian gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ya, amit-amit ada orang yang sudah nitenan, udah menyelidiki atau diam-diam memperhatikan kamu nyimpen uang di mana. Nah, ketika kamu mengubah tempatnya ya, maka orang itu kan akan kehilangan jejak. Ya, seperti itu. Kalau orang itu pencuri, ya berarti orang itu kan akan kehilangan di mana lokasi yang sudah dia targetkan, gitu ya. Kalau di hubungan, di sini memang keterbukaan itu bisa saja berakhir ke berhenti ya atau selesai gitu ya, jalan masing-masing. Tapi di sini kamu tidak usah khawatir. Karena ada beberapa ya yang mungkin memang harus break dulu, harus selesai dulu, kemudian nanti bisa rekonsiliasi. Beberapa bahkan hubungannya akan membaik ya, meskipun bukan dalam waktu dekat. Karena dalam waktu dekat kelihatannya kalian akan menghadapi challenge ya, akan menghadapi tantangan, ujian. Tapi yang penting ini akan bisa dilalui ya, kalau kamu fokus pada membuang hal-hal yang negatif dan terus melangkah. Jadi kamu nggak usah kecil hati ya, anggap saja ini salah satu fase kehidupan. Dan kalau ada sesuatu yang di luar dugaan, anggap saja itu lika-liku kehidupan. Semua orang itu pasti mengalami ya, naik turun ya. Apapun di kehidupan ini memang akan kamu lalui dan kelihatannya kamu akan bisa melewatinya dengan baik. Oke, Aries, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.